Tahukah Anda siapa orang pertama yang melihat Dajjal? Yang subscribe semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Munculnya Dajjal dianggap sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Fathimah ibn Qais meriwayatkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat berjamaah, beliau naik mimbar seraya tersenyum. Beliau mengatakan, kepada semua yang baru saja menunaikan sholat, tetaplah di tempat. Setelah para sahabat tenang, beliau bertanya, tahukah kalian mengapa aku mengumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau melanjutkan, demi Allah, aku mengumpulkan kalian bukan untuk memberi kabar yang menyenangkan atau menakutkan. Aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, yang sebelumnya seorang Nasrani. Dia kemudian berbayat dan masuk Islam. Dia juga memiliki cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku sampaikan tentang Dajjal. Tahukah Anda bahwa Tamim Ad-Dari adalah seorang warga Palestina yang sebelumnya beragama Nasrani dan pernah bertemu dengan Dajjal saat melakukan perjalanan ke Jazirah Arab? Setelah kembali ke rumahnya, ia hijrah ke Madinah dan memeluk Islam. Di Madinah, ia menceritakan pengalamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menyampaikan cerita tersebut kepada para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan bahwa kisah ini benar dan sahih, karena beliau tidak akan menyampaikan berita palsu. Demikian pula, tidak mungkin Tamim Ad-Dari berbohong di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ceritanya. Tamim menceritakan bahwa dalam perjalanan laut bersama 30 orang dari suku Lahm dan Judzam, mereka terombang-ambing di lautan selama 1 bulan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pulau di tengah lautan saat matahari hampir terbenam. Setelah berlabuh, mereka menemukan hewan berbulu lebat di pulau tersebut, sehingga mereka tidak dapat membedakan kepala dan ekornya. Mereka bertanya kepada hewan tersebut, siapakah engkau? Dan hewan itu menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Ketika ditanya apa itu Al-Jassasah, hewan tersebut menjawab, pergilah kepada seorang laki-laki di sebuah gereja, karena dia sangat ingin mendengar kabar tentang kalian. Menurut cerita Tamim Ad-Dari, setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada mereka, mereka menjadi takut dan penasaran. Mereka kemudian pergi ke gereja yang disebutkan oleh hewan tersebut. Di dalam gereja, mereka menemukan seorang manusia yang sangat besar, terikat dengan kuat dan kedua tangannya diikat di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya, ia terikat dengan besi. Mereka bertanya kepada manusia tersebut, dan manusia itu meminta mereka untuk menceritakan tentang diri mereka. Mereka menjawab bahwa mereka adalah orang Arab yang melakukan perjalanan laut dengan sebuah kapal. Mereka terombang-ambing di lautan selama 1 bulan sebelum tiba di pulau tersebut. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka telah bertemu dengan hewan yang menunjukkan jalan ke gereja tersebut. Laki-laki itu kemudian meminta mereka untuk memberitahu tentang kondisi kurma di Baisan. Mereka bertanya kembali tentang detail yang dimaksud, dan laki-laki itu bertanya apakah kurma di Baisan masih berbuah. Mereka menjawab bahwa kurma tersebut masih berbuah. Kemudian, laki-laki itu bertanya tentang danau At-Tabariyah dan apakah masih terisi air. Mereka menjawab bahwa danau tersebut masih memiliki banyak air. Selanjutnya, laki-laki itu bertanya tentang sumur Zugar, apakah masih ada airnya dan apakah penduduk sekitar masih menggunakan air sumur tersebut untuk bercocok tanam. Mereka menjawab bahwa sumur tersebut masih memiliki banyak air dan penduduk masih menggunakan air tersebut untuk bercocok tanam. Laki-laki dalam gereja itu terus bertanya, kali ini mengenai nabi orang-orang Arab yang lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Dia ingin tahu apakah nabi tersebut diperangi oleh orang-orang Arab. Teman-teman Tamim Ad-Dari menjawab bahwa nabi tersebut telah muncul di tengah masyarakat Arab dan diikuti oleh mereka dengan patuh. Laki-laki itu kemudian bertanya apakah hal tersebut sudah terjadi, dan mereka memastikan bahwa hal itu sudah terjadi. Laki-laki tersebut kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah Al-Masih Dajjal. Dia mengatakan bahwa hampir saja dia diizinkan untuk keluar, dan setelah keluar, dia akan mengembara di seluruh dunia. Dia menyatakan bahwa dia akan mengunjungi setiap kampung dalam 40 hari, kecuali Makkah dan Madinah yang diharamkan baginya. Dia menjelaskan bahwa setiap kali dia mencoba memasuki kota-kota tersebut, dia akan dihadang oleh malaikat dengan pedang yang siap digunakan untuk menghalanginya. Setiap jalan di kota-kota tersebut akan dijaga oleh malaikat. Pada akhir kisah ini, Fathimah binti Qais menambahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil mengetuk mimbar dengan tongkatnya, berkata, ini baik, ini baik, ini baik, dengan maksud untuk merujuk kepada Madinah.
Beliau kemudian merangkum cerita tersebut dengan bertanya kepada para sahabat apakah beliau telah menyampaikan hal itu kepada mereka, yang mereka jawab dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan bahwa cerita Tamim Ad-Dari sangat mengagumkan, karena sesuai dengan apa yang beliau ingin sampaikan kepada mereka tentang Dajjal, Makkah, dan Madinah. Beliau menegaskan bahwa Dajjal berada di Laut Syam atau Laut Yaman, datang dari arah timur, dan memberikan isyarat ke arah timur saat mengatakan hal tersebut. Fatimah binti Qais menyimpulkan bahwa ini adalah yang dia hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah yang disarikan dari hadits Imam Muslim dalam kitab Syahihnya.